kemuliaan. Sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Haleluya. Kami bersorak bagimu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak diagungkan. Kejayaanmu, haleluya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, haleluya, ku pasti. Sekali lagi, bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Haleluya, tinggi namamu dipuji, tinggi namamu dipuji. Boleh lambaikan panji-panjinya bagi Tuhan. Haleluya. Yang tidak memegang panji-panji, kita lambaikan kedua tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati Raja, haleluya, oh, tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak, haleluya. Dengan segenap siap-siap kita mau melompat bagi Tuhan. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati. Haleluya. Raja keagungan, Raja, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak dimuliakan dan ditinggikan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Oh, kami memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak diagungkan. Amin. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, haleluya, yang berkuasa, Yesus, haleluya. Oh, dimuliakan, oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja, haleluya. Kau yang bertata, Kau yang berkuasa, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Yesus, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu.
Amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Kemuliaan hormat hanya bagimu saja Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami percaya Engkau hadir. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan saat ini. Amin. Dan lawatanmu terjadi luar biasa. Haleluya. Sebab Engkau mengasihi setiap umatmu Tuhan. Dan tentu tidak ada satu pun Engkau lalui. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Hari ini Tuhan, biar Engkau memuaskan mereka. Amin. Dengan hadirat-Mu, dengan kehadiran-Mu. Amin. Dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang tidak kembali sia-sia. Firman Tuhan yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang berhasil. Amin. Akan dinyatakan pada saat ini bagi setiap umat Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kuasa pengurapan-Mu sudah bekerja dengan luar biasa. Kami serahkan Tuhan waktu-waktu ini hingga pada akhirnya. Ini adalah waktu-Mu Tuhan. Amin. Waktu-Mu untuk berkarya di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dan biarlah setiap kami menikmatinya Tuhan. Amin. Kami menikmatinya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dalam nama Yesus kami bersehati. Mengikat, menghancurkan Dalam nama segala Yesus. pekerjaan setan kegelapan. Dalam nama Tidak mengerti Yesus. firman Tuhan. Dalam Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Beranjak keluar dalam nama Yesus, tinggalkan setiap umat Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dalam Terima nama kasih Yesus. Bapa. Kami andalkan Roh-Mu bekerja luar biasa. Amin. Tuhan, karena bukan dan kuat dan gagah, tapi oleh karena Roh-Mu yang bekerja. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap diberkati, diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Amin. Puji nama Tuhan, mari silakan duduk. Pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan, haleluya. Siapa yang mengasihi Tuhan katakan saya. Sambil angkat tangannya saudara. Siapa yang mengasihi Tuhan katakan. Oh puji nama Tuhan, haleluya. Nah tentu saudara ya. Makanya saudara datang beribadah pada hari ini. Saudara mencari Tuhan, amin. Saudara rindu akan Tuhan. Saudara rindu memuji menyembah Tuhan. Saudara rindu kebenaran firman Tuhan. Yang akan memerdekakan saudara, yang akan membebaskan saudara. Haleluya. Ya, mari terima setiap firman Tuhan yang disampaikan setiap satu minggu saudara atau di kelompok sel saudara ya. Terima saudara dengan sukacita dan lakukanlah. Karena dengan melakukan saya percaya kehidupan saudara pasti berubah. Amin. Tuhan inginkan saudara ada perubahan, Tuhan inginkan ada pertumbuhan, amin. Dan Tuhan inginkan saudara ada buah yang luar biasa yang saudara hasilkan dari pertobatan saudara, dari keselamatan saudara, amin. Oke, puji nama Tuhan. Hari ini saudara temanya mengenai berbuah, yaitu mendengar dan mengerti. Puji nama Tuhan ya. Jadi Tuhan inginkan setiap umat Tuhan mendengarkan firman Tuhan, saudara, dan umat Tuhan itu harus apa? Mengerti ya. Tidak mendengar dan melupakannya begitu saja. Kalau mendengar melupakan begitu saja, nah firman Tuhan itu saudara tidak akan bekerja dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau saudara mendengar dan mengerti, maka saudara firman Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan saudara, akan memberkati, memperlengkapi dan akan mengubahkan saudara. Haleluya. Kita baca saja yuk dari Matius 13 ayat 23 seperti tema masih Sabtu yang lalu ya. Mari kita baca bersama-sama 1-2 ya.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman Tuhan, firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi sangat diharapkan, nah sudah seminggu saudara, ya waktunya dengan Sabtu ini dengan firman Tuhan, yang Sabtu lalu tentu saudara sudah berbuah. Kalau saudara mengerjakan firman Tuhan pasti saudara berbuah. Tapi kalau saudara tidak mengerjakannya, saudara tidak bisa berbuah. Saudara yang kasih, firman Tuhan berkata, ya Tuhan menginginkan setiap anak-anak Tuhan tersebut berbuah. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca, bahkan dikatakan 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Jadi setiap anak Tuhan bisa menghasilkan buah. Haleluya. Makanya dikatakan saudara dari Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Jadi ada buah yang saudara hasilkan. Yang saudara hasilkan. Yang saudara kerjakan dengan apa saudara? Dengan pertobatan saudara. Amin. Ada buah yang saudara hasilkan. Berarti saudara mengerjakannya supaya ada hasilnya. Tanpa saudara mengerjakannya tentu tidak akan ada hasilnya, tidak akan ada buahnya. Jadi dari dalam kehidupan saudara sendiri harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, amin. Supaya saudara menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Jadi ada buah-buah yang baru, buah-buah yang baik sejak saudara bertobat. Ada buah-buah yang baik, ada buah-buah saudara yang banyak sejak saudara diselamatkan. Sejak saudara menjadi anak Tuhan, saudara harus menghasilkan buah. Haleluya. Karena memang sudah ada potensi saudara ya. Sudah ada benih ilahi di dalam kehidupan saudara. Ya sudah ada di dalam hidup saudara, benihnya itu sudah ada. Jadi saudara tinggal apa? Menghasilkan, menumbuhkannya supaya buah itu keluar dari kehidupan saudara. Haleluya. Nah saudara tidak bisa berkata, Tuhan aku mau berbuah. Ya bisa saja. Nah saudara berdoa. Tetapi saudara perlu tindakan karena dikatakan jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Haleluya. Seseorang bekerja saudara tentu mengharapkan apa? Hasil. Saudara kuliah tentu mengharapkan apa? Hasil. Tidak mungkin saudara kerja, saudara kuliah tidak mengharapkan hasil. Pasti saudara berharap hasil. Hasilnya itu tentu hasil yang baik. Haleluya. Nah yang bekerja tentu saudara berusaha untuk menghasilkan yang lebih lagi. Nah saudara yang kuliah, yang belajar tentu saudara menghasilkan nilai yang lebih lagi. Bagaimana caranya? Dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bekerja keras. Tanpa saudara kerjakan, tanpa saudara sungguh-sungguh tentu tidak akan ada hasilnya saudara. Tidak ada hasil yang memuaskan. Tidak ada hasil yang memuaskan Tuhan yang saudara berikan. Haleluya. Jadi setiap saudara bisa menghasilkan buah. Buah yang baik saudara ya, bukan buah yang lama. Amin. Ya, buah yang lama itu saudara, itu tidak perlu dibawa lagi. Ya, kerap kali saudara dengar 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lihat. Nah, firman Tuhan berkata, jadi yang lama itu sudah berlalu, tidak bisa lagi dibawa kepada hidup yang baru. Tidak bisa dibawa lagi dalam hidup yang sudah bertobat. Amin. Haleluya. Jadi sekarang yang dikerjakan saudara, yang dihasilkan itu yaitu hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru dari hidup saudara. Karena saudara sudah bertobat. Saudara sudah menjadi anak Tuhan. Saudara sudah diperlengkapi dengan training dasar rohani Kristen. Atau saudara sudah diperlengkapi dengan training pelayan. Saudara sudah dimuridkan. Saudara datang setiap Sabtu atau hari Minggu atau di kelompok sel. Menerima firman Tuhan. Nah itu memperlengkapi saudara. Amin. Dengan tujuan apa saudara? Dikerjakan. Haleluya. Dikerjakan supaya ada hasil. Hasilnya memuaskan saudara. Yaitu buah yang Tuhan inginkan. Amin.
Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 saudara. Nah ya, dikatakan jikalau kita berbuah banyak, maka kita adalah muridnya Tuhan. Amin. Kita perlu jadi murid Tuhan. Saudara perlu jadi murid Tuhan. Amin. Ya, jadi tidak hanya sekedar saudara datang ibadah, tapi harus jadi murid Tuhan. Harus mau diperlengkapi, harus mau bekerja supaya menghasilkan buah. Haleluya. Nah, coba selidiki dulu kehidupan saudara sepanjang minggu ini. Dari hari Sabtu kemarin dengan hari Sabtu ini, apakah sudah ada buah yang saudara hasilkan? Bagaimana? Coba saudara ya. Mulai Sabtu kemarin dengan Sabtu ini berarti sudah 7 hari. Bagaimana? Ya, apakah saudara berusaha untuk bisa menghasilkan buah? Atau saudara, udahlah. Enggak perlu berbuah. Atau saudara sama sekali tidak tertarik, tidak menginginkan. Tidak seperti itu saudara. Haleluya. Sudah saudara ingat bagaimana perjalanan hidup saudara selama seminggu dari hari Sabtu kemarin dengan hari Sabtu ini. Bagaimana? Sudah ada buah yang dihasilkan? Haleluya. Sudah ada buah yang dihasilkan? Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi memang harus berbuah saudara. Kemudian Filipi 1 ayat 22. Paulus berkata saudara. 1-2 ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya ada 2 pilihan dalam kehidupan Paulus ya. Dikatakan, kela aku lebih baiklah kembali pada Bapa. Tetapi dikatakan, saudara, tapi aku perlu juga untuk masih tinggal di dunia. Supaya apa saudara? Nah supaya melayani. Makanya Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup, jikalau aku masih ada, jikalau aku masih ada di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Nah, jadi ini yang didapatkan Paulus. Ya, ini yang didapatkan Paulus, saudara. Kalau aku masih ada di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk apa saudara? Untuk berbuah. Amin. Biar ini jadi bagi setiap pemuda-pemudi. Kalau saudara masih ada hingga pada saat ini, berarti itu apa saudara? Bekerja untuk memberi buah. Amin. Berarti itu kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara supaya saudara bekerja menghasilkan buah. Amin. Nah, bekerja menghasilkan buah. Amin. Jadi usahakan. Walaupun kadang tidak ada yang mendukung saudara untuk berbuah. Malah sepertinya situasinya saudara menghalangi saudara untuk berbuah. Ya, saudara ingin berbuah. Ingin berbuat baik. Ingin menghasilkan buah Roh Kudus. Ya, ingin menghasilkan jiwa-jiwa. Tetapi saudara, nah situasi keadaannya, nah sepertinya menghalangi saudara untuk berbuah. Tidak mendukung. Tetapi saudara harus bertindak. Amin. Saudara harus bisa mengerjakannya. Justru saat-saat seperti itulah saudara, buah itu harus dihasilkan. Amin. Haleluya. Nah, ya, justru saat-saat seperti itulah buah itu dihasilkan. Berarti saudara benar-benar berkeinginan untuk berbuah. Haleluya. Nah ya, karena hidup ini kan tidak selamanya baik saudara. Ya kan? Tidak selamanya baik. Hari ini mungkin sebagian orang keadaannya baik, makanya dia happy-happy. Ya, tapi sebagian dari saudara, hari ini hari yang luar biasa pergumulannya. Ya. Kenapa saudara tadi pagi mendengar kabar suatu yang tidak baik. Kemudian siangnya saudara datang lagi kabar yang tidak baik. Atau sebelum saudara berangkat ke sini, saudara dengar juga kabar yang tidak baik. Nah, bisa saja itu terjadi. Tetapi itu jangan menghalangi saudara untuk berbuah. Amin.
itu jangan menghalangi saudara untuk berbuah. Justru saat seperti itulah Tuhan menginginkan saudara berbuah. Amin. Berarti itu satu buah yang sangat baik saudara, yang sangat Tuhan inginkan dari kehidupan saudara. Amin. Jadi marilah kita genapi firman Tuhan seperti Paulus menggenapinya saudara. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Tanpa bekerja saudara tidak akan bisa berbuah, nggak bisa saudara. Jadi memang harus bekerja. Bekerja saudara, apa pekerjaannya? Ya perkara-perkara roh. Karena yang saudara hasilkan ini kan buah Roh Kudus. Haleluya. Jadi saudara kerjakan perkara-perkara roh. Saudara tidak bisa berdiam. Ya, saudara harapkan saudara berbuah, tapi saudara tidak berdoa. Saudara tidak membaca firman Tuhan. Saudara tidak memiliki kasih. Ya, saudara masih mengasihi diri sendiri saja, masih memperhatikan diri sendiri saja. Nah, pelayanan saudara tidak saudara pedulikan, jiwa-jiwa saudara tidak pedulikan. Tentu saudara tidak bisa berbuah. Jadi harus bekerja. Haleluya. Di tengah-tengah kesibukan saudara, kalau saudara sibuk. Ya. Di tengah-tengah kesibukan saudara, ya, ada yang bekerja, ada yang kuliah. Kalaupun kuliahnya apa saudara? Online, ya. Nah, saudara harus bekerja. Kehidupan roh saudara harus saudara kerjakan. Amin. Supaya bisa berbuah. Jadi saudara tidak berharap, wah aku akan berbuah ini. Berbuah, pasti berbuah. Minggu ini aku pasti berbuah. Tapi saudara tidak bekerja, nggak bisa. Harus bekerja. Amin. Harus bekerja, berdoa. Berdoa saudara tiap-tiap hari. Amin. Baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Haleluya. Minta kasih daripada Tuhan memenuhi kehidupan saudara tiap-tiap hari. Maka itu akan membuat saudara apa? Berbuah. Tapi kalau saudara hanya sadar saat ibadah. Kalau datang ibadah baru saudara sadar, oh aku anak Tuhan ya. Aku harus berbuah ya. Ya nanti masuk kelompok sel lagi. Ya. Sharing firman Tuhan bagi-bagi, oh ya aku harus berbuah. Berkat yang aku dapat. Firman Tuhan berkata, Matius 13 ayat 23 harus berbuah. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Oh saya mau berbuah 100 kali lipat. Saudara tapi kalau tidak dikerjakan tiap-tiap hari gak bisa. Mungkin saat ini ya saudara di jamaah Tuhan, ya Tuhan aku mau berbuah Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan. Benar Tuhan. Aku mau tinggalkan itu semua yang tidak berkenan kepadamu. Saudara bisa saja di jamaah. Atau nanti saudara berdoa. Saudara menyembah Tuhan, saudara menangis. Tidak cukup hanya sampai di situ, haleluya. Tapi harus dikerjakan tiap-tiap hari. Katakan, saya kerjakan tiap-tiap hari. Perkara-perkara roh dalam hidup saya. Supaya saya bisa menghasilkan buah. Amin. Nah ya jadi dikerjakan tiap-tiap hari saudara. Seharusnya kita ini harus berlomba-lomba loh. Saudara harus berlomba-lomba ini untuk menghasilkan buah. Amin. Untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Nah ya, jadi kita tidak hanya berkata Tuhan aku menyenangkan engkau, aku mau menyenangkan engkau, aku mau mengasihi engkau. Tidak saudara, nyatakan, buktikan yaitu dengan apa? Berbuah. Haleluya. Dengan berbuah saudara, maka saudara menyenangkan Tuhan. Amin. Jadi berlomba-lomba lah ini waktunya. Seperti tadi Paulus berkata, jikalau aku masih ada dalam dunia ini berarti aku bekerja untuk memberi buah. Selagi hidup, selagi ada dalam dunia ini, tidak habis-habisnya untuk apa saudara? Untuk berbuah. Haleluya. Tidak berhenti saudara. Cuti dulu berbuah. Ada pohon seperti itu saudara. Ya, pohon mangga. Yang lainnya berbuah, enggak. Aku cuti dulu berbuah. Enggak ada saudara. Pasti apa? Terus menerus berbuah. Jadi anak Tuhan enggak ada cuti untuk apa saudara? Untuk tidak berbuah. Harus berbuah terus menerus. Amin. Haleluya.
Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi mari dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Semuanya harus bekerja keras. Pemuda-pemudi harus bekerja keras. Haleluya. Kalau saudara benar-benar mengasihi Tuhan, saudara benar-benar saudara memberikan hidup saudara pada Tuhan, saya percaya saudara pasti mau berbuah. Pasti saudara mau bekerja untuk Tuhan. Amin. Dan saya percaya kalau saudara kerjakan pasti saudara berbuah. Benar saudara ya. Kalaupun saudara berkata, Tuhan bagaimana aku berbuah Tuhan. Aku saja tidak pintar untuk berkata-kata. Latar belakangku Tuhan seperti ini Tuhan. Gak mungkin Tuhan aku berbuah. Itu tidak benar. Haleluya. Setiap anak Tuhan memiliki potensi untuk berbuah. Penting saudara dia kerjakan. Dia kerjakan, dia kerjakan, dikerjakan tiap-tiap hari. Pasti saudara, dia akan menghasilkan buah. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Seperti tema pada hari ini, apalagi yang harus dikerjakan, dilakukan supaya dia bisa berbuah, yaitu mendengar. Mendengar apa saudara? Mendengar firman Tuhan. Amin. Mendengar firman Tuhan dan mengerti. Haleluya. Jadi mendengar firman Tuhan dan mengerti. Tidak saudara mendengar lalu mengabaikan begitu saja, bukan. Mendengar firman Tuhan dan mengerti. Jadi usahakan saudara mendengar firman Tuhan. Amin. Nah saudara ada telinga kan? Telinga ini diciptakan Tuhan, saudara tentu ada gunanya. Paling utama itu pasti untuk mendengar apa? Firman Tuhan. Amin. Kalaupun saudara perlu untuk mendengar yang lain. Ya. Tapi satu hal saudara tentu Tuhan berikan supaya bisa mendengar firman Tuhan. Amin. Setelah didengar tentu dia akan bisa mengerti. Haleluya. Mari kita lihat Amsal 20 ayat 12. 1-2 ya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Lihat. Nah ya, jadi ada gunanya. Segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan tentu ada gunanya. Haleluya, semuanya ada gunanya. Anggota tubuh saudara itu semuanya ada gunanya. Nah ya, walaupun itu seolah-olah saudara tidak berguna, semuanya itu ada gunanya. Seperti firman Tuhan yang saya sampaikan saudara beberapa yang lalu. Ya, seperti kuku ini saudara, ini kan seperti nggak ada gunanya ya. Oh, tapi bagi wanita, ya ini sangat berguna sekali saudara. Nah ya. Sangat berguna, bukan hanya bagi wanita, pasti bagi semua. Nah ya, jadi saudara semua itu ada gunanya. Makanya telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Jadi telinga yang mendengar. Haleluya, bukan telinga yang saudara tuli. Tapi telinga yang mendengar. Jadi pastikan telinga saudara mendengar, walaupun saudara pakai masker. Semua masih bisa mendengar kan? Siapa yang tidak bisa mendengar? Pastikan ya. Jadi telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Nah jadi Tuhan melengkapi. Supaya umat Tuhan bisa mendengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya. Jadi pastikan telinga saudara bisa mendengar. Ya jangan saudara biarkan sedikit pun saudara telinga saudara yang tidak mendengar. Ya. Mungkin nanti saudara mungkin dibawa misalnya karena ada janji dengan si A si B. Atau saudara teringat di ini saudara, di rumah saudara, di kos saudara. Nah pastikan telinga saudara ada di sini. Haleluya. Haleluya. Nah jadi bukan hanya menempel ya, tapi ada di sini. Ya, kalau hanya menempel belum tentu saudara. Nah telinga itu ada di sini. Jadi pastikan telinga saudara ada di sini selama ibadah. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Jadi telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan, tentu ada gunanya. Amin. Salah satu gunanya dan tentu yang paling penting yaitu mendengar apa saudara? Firman Tuhan. Mendengar suara Tuhan, mendengar isi hati Tuhan. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan ya. Jadi sangat penting sekali saudara mendengar dengan sungguh-sungguh. Kalau mendengar dengan sungguh-sungguh, tentu saudara akan fokus ya. Tidak saudara biarkan pikiran saudara mengembara ke sana kemari. Haleluya. Tidak saudara biarkan hati saudara
Nah ya, diisi dengan hal yang lain. Kalau saudara mau mendengar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan ini, pasti saudara semuanya akan fokus. Karena ada saudara berkatnya mendengar dengan sungguh-sungguh. Ada juga saudara, nah nanti hal yang gak baik kalau saudara tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Kita lihat saudara Ibrani 5 ayat 11. 1, 2 ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lihatlah. Kenapa bisa terjadi? Jadi lamban dalam mendengarkan. Bukan hanya lamban saudara untuk berjalan atau bekerja. Ternyata mendengar itu bisa apa? Juga lamban. Makanya saudara, misalnya ya, yang di depan ini sudah tertawa karena mendengar. Ya, sudah diam saudara di depan ini, baru yang di belakang tertawa. Kenapa saudara? Baru dia mengerti ya apa yang didengarkan tadi. Agak tell me saudara sedikit ya. Nah ini bisa terjadi. Jadi lamban untuk mendengar. Kenapa ini saudara terjadi? Satu saudara, karena memang dia gak fokus, gak ada kerinduan. Kedua saudara, memang dibiasakan telinganya untuk apa? Untuk tuli, pura-pura tidak mendengar. Ya orang tuanya misalnya manggil, Joel, ya, sini dulu. Padahal si Joel ini mendengar saudara. Tapi dia tidak mau menyahut. Sampai saudara 3 kali teriak, padahal dekat. Joel sini dulu. Enggak juga saudara. Ketiga kali baru dia nyaut. Itu pun kenapa? Orang tuanya sudah emosi, sudah marah. Baru dia nyaut, oh ya Pak, maaf Pak. Nah saudara, itu bisa membuat apa? Membuat telinganya jadi lamban untuk mendengar. Akhirnya Tuhan keraskan. Padahal Tuhan mau apa saudara? Cepat untuk mendengar. Nanti kita lihat, lamban untuk berkata-kata. Haleluya. Nah ya, jadi jangan mau saudara lamban untuk mendengar. Kalau saudara lamban untuk mendengar, nanti saudara nggak dapat apa-apa. Misalnya ada tes saudara, tes secara lisan. Ya seperti inilah, ya disampaikan dari depan. Nah kalau saudara lamban untuk mendengar, nanti saudara nggak bisa menjawab. Kalau saudara tidak bisa menjawab, nggak ada hasilnya. Tentu yang cepat menjawab itu siapa saudara? Yang mendengar dengan cepat. Fokus dia, oh itu. Dia kerjakan langsung, dia dapat hasilnya. Haleluya. Nah jangan buat diri saudara mendengar dengan lamban. Haleluya. Nah kalau itu manusia lama saudara, saudara bisa dibebaskan. Hari ini saudara bisa dibebaskan. Keluar dari apa saudara? Lamban untuk mendengar. Amin. Karena Tuhan mau saudara cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar. Haleluya. Kalau cepat mendengar tentu cepat mengerti. Cepat untuk melakukan. Haleluya. Ada perlombaan saudara. Ya, ada aba-aba. Dikasih aba-aba dulu. Nah ya, kelompok 1, 2, 3. Nah, dikasih aba-aba. Bagaimana cara untuk mengerjakan? Tentu saudara yang cepat mendengar. Dia pun mengerti saudara. Haleluya. Makanya cepat untuk diapakan? Dikerjakan. Dan dia akan berhasil. Tapi kalau dia lamban bagaimana tadi ya? Apa tadi ya? Bingung dia saudara untuk mengerjakan. Akhirnya dia tidak bisa berhasil. Haleluya. Jadi mari saudara. Cepat untuk mendengar. Jangan mau lamban. Nah kalau selama ini itu ada pada saudara-saudara bebas. Keluar. Karena itu akan merugikan saudara. Sangat merugikan saudara. Banyak hal nanti yang tidak saudara dapat. Banyak hal nanti yang tidak saudara dapat yang sudah Tuhan Yesus sediakan dalam hidupmu. Jadi keluar. Haleluya. Terlebih lagi saudara kalau kita bawah lagi. Ya, yang lebih tinggi lagi. Nah bagaimana supaya saudara bisa mendengar suara Tuhan?
Nah, kalau saudara lamban untuk mendengar suara yang nyata saja, bagaimana saudara bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana saudara mengerti isi hati Tuhan? Bagaimana saudara mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Haleluya. Jadi sekarang latih telinga saudara. Amin. Latih untuk apa saudara? Cepat mendengar. Bukan lamban untuk mendengar. Kalau itu masih ada dalam kehidupan saudara hari ini, pastikan saudara bebas. Amin. Pastikan saudara bebas. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kita lihat saudara dari kitab Yakobus 1 ayat 19. 1-2 ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk haleluya. Ya. Jadi diingatkan saudara di kitab Yakobus, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk apa saudara? Berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi dengar dulu saudara. Dengar dulu baru apa saudara? Baru berkata-kata. Karena ada seseorang saudara belum selesai. Oh ya saya tahu. Padahal saudara bukan itu yang dimaksud yang berkata-kata ini. Dengarkan dulu. Amin. Cepat mendengar. Jangan belum selesai saudara disampaikan sudah ini. Sudah berkata-kata. Tidak seperti itu. Tetapi apa saudara? Cepat mendengar. Cepat mendengar. Amin. Hari ini juga saudara harus cepat mendengar. Cepat mendengar firman Tuhan. Cepat mendengar firman Tuhan. Telinga saudara cepat mendengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Supaya saudara bisa mengerti akan firman Tuhan. Kalau saudara tidak cepat mendengar, saudara akan ketinggalan banyak. Nanti yang saudara dapat apa? Saudara pulang nanti apa yang saudara dapat? Padahal saudara sudah datang. Waktu saudara sudah lama. Mulai dari persiapan. Berangkat untuk ibadah muda-mudi. Ya. Nah saudara. Dan sampai saat ini di tempat ini. Nanti sampai nanti pulang. Saudara sudah memberikan waktu. Jadi kalau saudara tidak mendapatkan apa-apa. Kan sangat disayangkan saudara buang-buang waktu. Karena apa saudara? Tidak cepat mendengar. Tidak fokus untuk mendengar. Hari ini Tuhan mau saudara cepat mendengar. Amin. Cepat mendengar. Supaya saudara apa? Mengerti. Amin. Supaya saudara apa? Berbuah. Haleluya. Firman Tuhan berkata juga saudara dalam kitab Ibrani. Jikalau ditinjau dari sudut waktu. Sudah seharusnya saudara menjadi apa? Pengajar. Nah harusnya yang dewasa-dewasa ini. Ya saudara. Nanti dibuat acaranya, menyampaikan firman Tuhan dengan singkat 5 menit. Nah jadi harus saudara catat, dengar, catat. Nanti saya sendiri yang ini saudara, bekerja sama dengan tim acara. Ya. Karena kalau ditinjau dari sudut waktu seharusnya saudara sudah menjadi apa? Pengajar. Sudah bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah, kenapa? Karena tadi cepat mendengar, jadi mengerti. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, jadi gak kebetulan ini loh saudara. Firman Tuhan ini dituliskan, lihatlah. Ya dalam perkara ini saja firman Tuhan setuju loh. Amin. Bahwa anak Tuhan itu harus cepat mendengar. Tapi lambat untuk berkata-kata. Maksudnya saudara, dengar dengan cepat, dengar dengan benar. Baru berkata-kata. Mengerti dulu, baru berkata-kata. Haleluya. Nah ya, jadi mari saudara biar ini jadi dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi hendaklah cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga apa? Lambat untuk marah. Ya. Jadi enggak mengerti langsung marah itu enggak benar, berarti bertentangan dengan firman Tuhan. Ya belum didengar semua, dulu udah marah saudara. Nah. Ya, berarti sudah tidak benar. Nanti bisa malu saudara. Oke, puji nama Tuhan. Kita lihat saudara kitab Yesaya 50 ayat 5. Dengan cepat saudara. 1-2 ya. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Lihat ya.
Jadi dikatakan saudara Tuhan Allah telah membuka telingaku. Ini Yesaya berkata. Hari ini juga saudara, kalau saudara mau telinga saudara dibukakan Tuhan, maka hari ini Tuhan akan bukakan telinga saudara. Amin. Supaya apa? Semakin cepat mendengar, semakin jelas mendengar. Bahkan telinga rohani saudara akan dibukakan Tuhan supaya saudara tahu sepenuhnya kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara menyambutnya tidak berlambat-lambat, tidak berlama-lama. Ya, tidak menunda-nunda. Haleluya, menangkapnya saudara, mengerjakannya. Amin, karena waktu berjalan terus. Kalau saudara tunda, saudara yang rugi. Tapi kalau saudara bisa menangkap saudara, karena saudara dengan jelas mendengar dari Tuhan, maka saudara akan cepat meresponinya. Tidak menunda-nunda. Amin. Saya akan cepat saudara mendengar suara Tuhan. Makanya saya memberikan hidup jadi hamba Tuhan. Tidak tawar-menawar lagi. Haleluya. Enggak ini lagi lah saudara. Wah, aku kan masih muda Tuhan. Enggak saudara. Sungguh-sungguh langsung tahu panggilan Tuhan. Oh ya Tuhan, aku mau memberikan hidup. Nah, harusnya ada seperti itu saudara. Haleluya. Dari saudara saya percaya pastilah mengalir. Masa kan gak ada saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi mari saudara. Mau telinga saudara dibukakan Tuhan. Telinga jasmani saudara maupun telinga rohani saudara. Rindukan ini jadi dalam kehidupanmu. Amin. Supaya saudara bisa mengerti. Puji nama Tuhan. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Lihatlah saudara ya. Jadi domba-domba Tuhan itu mengenal apa saudara? Mendengar suara Tuhan. Domba-dombanya Tuhan mendengar suara Tuhan. Anak-anak Tuhan mendengar suara Tuhan. Jangan suara dunia ini aja saudara dengar. Apalagi waktu saudara banyak, mari dengar suara Tuhan. Haleluya. Yang pasti kalau saudara memang dombanya Tuhan, siapa dombanya Tuhan? Loh, ayo, siapa dombanya Tuhan? Katakan. Iya. Nah saudara ya, berarti dombanya Tuhan itu mendengar suara Tuhan. Suka berarti saudara mendengar suara Tuhan. Amin. Suka mendengar firman Tuhan. Suka saudara mendengar firman Tuhan. Karena banyak rahasia firman Tuhan. Saudara baca hari ini. Misalnya saudara ya, dari Matius 13 tadi saudara. Matius 13:23. Kemudian besok saudara baca lagi. Ya, minggu depan saudara baca lagi, ada lagi nanti. Pengertian-pengertian baru yang Tuhan berikan. Amin. Kan dikatakan saudara, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Jadi firman Tuhan ini hidup. Kalau hidup itu pasti bekerja. Amin. Pasti melakukan saudara. Karena masih hidup. Tapi kalau mati tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya saudara, anak-anak Tuhan yang sakit, dia menyebutkan 1 Petrus 2 ayat 24 itu, bilur-bilur Yesus menyembuhkan aku, maka firman Tuhan yang hidup itu akan bekerja dalam kehidupannya, amin, dan menyembuhkannya. Nah itu bukti saudara bahwa firman Tuhan itu hidup. Haleluya. Nah puji nama Tuhan. Nah ya, jadi dikatakan tadi saudara, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi domba itu saudara mendengar suara Tuhan dan mengenal bahwa itu suara Tuhan. Luar biasa ya. Jadi mengenal juga saudara bahwa itu adalah suara Tuhan. Amin. Bisa membedakannya. Ya, yang saudara dengar itu suara Tuhan atau tidak. Kalau saudara dombanya Tuhan, saudara pasti kenal. Yang saudara dengar itu suara Tuhan atau tidak. Haleluya. Wah, luar biasa ya. Karena Tuhan memperlengkapinya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita lihat saudara dari Ibrani 3:15. 1, 2 ya.
Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, jadi ada gunanya saudara mendengar. Kalau saudara mendengarkan hari ini, atau besok, atau minggu depan, firman Tuhan berkata jangan keraskan hatimu. Jadi kalau hari ini Tuhan berbicara melalui firman ini dalam hidupmu, jangan keraskan hatimu, jangan tunda-tunda, jangan katakan Tuhan besok, Tuhan minggu depan, Tuhan bulan depan, Tuhan tahun depan. Firman Tuhan berkata apa saudara? Jangan keraskan hatimu. Jadi hari ini saudara dengarkan, biarlah saudara mengerjakannya, itu yang Tuhan mau. Amin. Hari ini Tuhan berikan saudara pengertian akan firman Tuhan ini. Hari ini Tuhan mau saudara mengerjakannya. Berarti saudara tidak mengeraskan hati. Tapi kalau saudara menolak, menunda-nunda, berbantah-bantah, berarti saudara mengeraskan hati. Kalau terus menerus saudara mengeraskan hati seperti Firaun, maka Tuhan akan mengeraskan hati saudara seterusnya. Sehingga saudara tidak bisa mendengar, saudara tidak bisa mengerti. Haleluya. Jadi hari ini saudara, kalau kamu mendengar suaranya, suara Tuhan, firman Tuhan, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nanti saudara bisa baca dari kitab Ibrani, dari pasal 1 seterusnya. Bagaimana saudara bangsa Israel yang mengeraskan hati, tidak mau mendengar suara Tuhan. Lihatlah saudara, mereka sudah dikeluarkan dari perbudakan Mesir, tetapi yang sampai saudara ke tanah Kanaan yaitu Yosua dan Kaleb. Lihat. Nah, lihatlah saudara perbandingannya. Nah ya, jadi kita belajar. Belajar saudara, kenapa itu dituliskan lagi di perjanjian baru? Supaya kita belajar. Amin. Nah supaya perjanjian lama itu tidak hanya sejarah untuk diketahui. Tetapi saudara supaya kita belajar dan hal yang buruk itu tidak terjadi lagi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Jadi hari ini jika saudara mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Amin. Haleluya. Nah ya, saudara bukakan hatilah. Saudara rendahkan hatilah. Supaya Tuhan melawat saudara. Tuhan melawat saudara dan saudara mau. Ya, dan saudara tidak menundanya, tidak berbantah-bantah, tidak mengeraskan hati, tidak menolaknya. Tapi saudara berkata, ya Tuhan aku mau. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah kenapa saudara kita harus mendengar? Firman Tuhan berkata Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Nah ya, jadi perlu iman. Setiap anak Tuhan perlu iman. Karena firman Tuhan berkata saudara Ibrani 11 ayat 6. Saya bacakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lihatlah, jadi tanpa iman tidak mungkin seseorang itu berkenan kepada Tuhan. Jadi setiap anak Tuhan datang kepada Tuhan, setiap anak Tuhan yang berdoa harus berdoa dengan iman. Amin. Setiap anak Tuhan yang datang beribadah harus datang dengan iman. Karena tanpa iman saudara tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi setiap kita perlu iman tiap hari. Perlu iman. Saudara perlu iman. Dalam hidup ini tiap-tiap hari perlu apa saudara? Iman. Saudara bekerja, saudara kuliah, saudara studi. Perlu apa saudara? Perlu iman. Sebagaimana imanmu jadi padamu. Kalau saudara beriman maka iman itu jadi. Tapi kalau saudara tidak beriman, maka saudara tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi mari pilih, saya percaya kita semuanya memilih, kita berkenan kepada Tuhan, amin. Dan iman kita akan jadi seperti yang kita imani, haleluya. Kita lihat contohnya saudara dengan cepat. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Perempuan yang sudah 12 tahun saudara penyakit pendarahan. Ya, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Kenapa? Dia mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Lihat saudara ya. Jadi mujizat Tuhan terjadi oleh karena mendengar. Maka akan menjadikan apa? Iman. Saudara mau mujizat Tuhan? Dengarkan firman Tuhan. Kemudian saudara ya lakukan.
Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dengar ya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Lihat saudara ya. Jadi perempuan yang penyakit pendarahan ini sudah 12 tahun. Saudara, sudah dihabiskannya semua hartanya untuk apa? Untuk berobat saudara ya, tapi tidak sembuh-sembuh. Bahkan firman Tuhan berkata keadaannya semakin parah. Kemudian saudara, apa yang membuat perempuan tersebut sembuh? Yaitu dia mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Berita-berita saudara tentang Tuhan Yesus. Berita-berita tentang firman Tuhan, amin. Ayat 27 tadi ya, ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Mendengar berita tentang Yesus. Roma 10 ayat 17, jadi dalam hidup perempuan tersebut imannya timbul. Amin. Haleluya. Imannya saudara bangkit, imannya ada dalam kehidupannya ya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kenapa imannya dikatakan asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Karena dia begitu tajub saudara kan Tuhan Yesus. Tidak usah tangan Yesus, jubahnya saja pasti aku sembuh. Lihatlah, kenapa mendengar berita yang benar tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Bukan hanya menyembuhkan tapi Yesus membangkitkan orang mati. Didengar perempuan yang penyakit pendarahan ini saudara. Selama 12 tahun. Bangkit imannya. Ada imannya, dia bangkit saudara. Makanya dia bertindak. Di tengah-tengah keramaian dikatakan saudara, dia memegang jubah Tuhan Yesus. Maka mengalirlah kesembuhan. Dia pun merasakan dia sudah sembuh. Berarti pendarahannya sudah berhenti. Sebagaimana imannya jadi kepadanya. Sebagaimana iman perempuan penyakit pendarahan 12 tahun ini jadilah padanya. Karena dia berkata asal ku jamah saja jubahnya maka aku sembuh. Haleluya, luar biasa kan saudara karena mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Saudara datang beribadah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Amin. Harusnya iman saudara bangkit. Harusnya iman saudara ada. Haleluya. Dan saudara mengerjakannya, saudara bertindak. Maka jadi padamu. Jadi bukan mendengar saudara tapi lalu begitu saja. Gak bisa, itu tidak akan menjadikan iman. Tapi dengarlah saudara, mengertilah dan lakukanlah. Maka imanmu akan jadi, mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, jadi Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan banyak lagi kesaksian di Alkitab saudara ya. Bagaimana mujizat Tuhan terjadi saudara oleh karena mendengar berita-berita tentang Tuhan. Berita-berita saudara tentang kebenaran. Haleluya. Banyak lagi saudara di Alkitab, nanti saudara cari sendiri saja. Itu PR. Oke, puji nama Tuhan. Yang ketiga, tadi saudara firman Tuhan berkata Matius 13 ayat 23, yaitu yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang mendengar firman Tuhan dan mengerti. Makanya dia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat dan 30 kali lipat. Mengerti saudara, mendengar dan mengerti. Perempuan tadi tentu saudara dia mengerti. Amin. Makanya dia bertindak. Kalau dia tidak mengerti tentu dia tidak bertindak. Tapi karena dia mengerti makanya dia bertindak. Haleluya. Saudara juga berusaha untuk mengerti. Mengerti isi hati Tuhan dalam hidup saudara. Mengerti tentang firman Tuhan. Supaya saudara bertindak dan mujizat Tuhan akan jadi dalam kehidupanmu. Amin. Mazmur 119 ayat 34. Buatlah aku mengerti maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Nah saudara ya, jadi sangat penting. Saya percaya memang benar saudara. Kalau seseorang itu mengerti tentang mendengarkannya, saudara tentu dia menjadi apa ya? Menjadi percaya. Maka dia akan lakukan. Saudara misalnya sebelum makan obat. Ya, misalnya saudara dengar, saudara baca, saudara mengerti kan? 3 kali sehari. Lalu saudara makan. Atau hal-hal yang lain saudara. Karena saudara mengerti makanya saudara lakukan.
Jadi biarlah saudara mengerti. Amin. Haleluya. Kalau selama ini saudara lambat mendengar, buat saudara tidak mengerti, firman Tuhan berkata, buatlah aku mengerti Tuhan. Amin. Saudara nanti berdoa katakan, buatlah aku mengerti Tuhan. Maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Berarti melakukannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amsal 25 ayat 5. Amsal 28 ayat 5. Amsal 28 ayat 5. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Kalau saudara datang untuk mencari Tuhan, maka saudara akan mengerti segala sesuatu. Amin. Kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara di tempat ibadah ini, maka saudara akan mengerti segala sesuatu. Tuhan akan membuat saudara mengerti segala sesuatu. Haleluya, tentang arti hidupmu, tentang kehendak Tuhan, tentang tujuan Tuhan dalam hidupmu. Dan apa yang harus engkau lakukan ke depannya, kau akan diberi pengertian. Amin. Kalau mencari Tuhan. Datang untuk mencari Tuhan. Amin. Jadi pastikan hari ini saudara datang untuk mencari Tuhan. Saudara memang rindu. Memang rindu saudara. Rindu akan Tuhan, rindu akan Tuhan. Saudara memang beribadah kepada Tuhan. Maka saudara akan dibuat mengerti segala sesuatu. Haleluya. Efesus 5:17. 1-2 ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan mengerti hanya untuk diri sendiri saja. Tuhan, aku ini bagaimana ya Tuhan? Bagaimana masa depanku ya? Bagaimana pekerjaanku ini Tuhan? Kok gak naik-naik ya? Bagaimana ini income-nya kok gak naik-naik? Bagaimana ini kuliahku? Bagaimana ya keluargaku, orang tuaku? Saudara, tapi berusahalah untuk apa? Mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Apa ya kehendak Tuhan ya dalam hidupku? Sesekali tanya saudara, gak usah pun sering-sering. Sekali tanyalah, Tuhan apa sebenarnya kehendak-Mu dalam hidupku ini ya? Masa mudaku ini Tuhan apa sih kehendak-Mu yang sesungguhnya? Tanyalah saudara. Haleluya. Haleluya. Nah supaya saudara mengerti dan saudara mengerjakannya. Amin. Saya kan mengerti kehendak Tuhan saudara. Bahwa Tuhan manggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Makanya saya memberikan hidup. Kalau saya tidak mengerti pasti saya tidak mau. Maksudnya tidak menyerahkan hidup. Haleluya. Makanya buat mengerti berarti saya sudah masuk dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Amin. Saya tidak di luar lagi, saya sudah di dalam. Dan tentu seterusnya sampai Tuhan datang kedua kalinya. Atau saya sampai dijemput Tuhan kalau Tuhan belum datang kedua kalinya. Amin. Nah saudara ya, jadi berusahalah. Berusaha saudara mengerti kehendak Tuhan. Jangan hanya apa saudara menangisi diri saudara, Tuhan aku ini apalah Tuhan. Aku ini apalah Tuhan. Aku orang biasa. Keluargaku orang-orang biasa. Tidak memiliki apa-apa. Tidak ada jabatan, tidak kedudukan. Makanya saudara diselamatkan saudara. Supaya saudara memiliki apa-apa. Haleluya. Makanya mari mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan saudara. Haleluya. Supaya Tuhan membawa saudara tinggi. Amin. Tuhan yang mengangkat saudara. Firman Tuhan berkata pengangkatan itu berasal dari Tuhan. Jangan katakan aku ini apa Tuhan. Aku ini bukan orang yang baik. Bukan orang yang pintar. Bukan orang yang berkemampuan. Bukan orang yang memiliki jabatan kedudukan. Iya itu manusia lamamu. Tapi sekarang kau di dalam Tuhan. Haleluya. Kau bisa memiliki segala sesuatu. Kalau kau mengerti kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Haleluya. Nah saudara ya, jadi supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Kemudian apa? Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Tuhan dalam hidupanmu. Amin.
Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Lihatlah saudara, ya. Jadi Tuhan akan menyingkapkannya dalam kehidupan saudara. Betapa kayanya kemuliaan yang sudah Tuhan tentukan bagi saudara. Haleluya. Saudara akan terarah kepada surga, bukan hanya kepada dunia ini saja. Amin. Saudara akan terarah kepada perkara-perkara di atas, saudara akan mengejarnya. Bukan hanya dunia ini saja. Tapi perkara-perkara roh, perkara-perkara surga. Haleluya. Nah, saudara akan mengerti. Makanya saudara akan condong ke sana, bukan hanya kepada dunia ini. Kalaupun saudara masih muda. Amin. Haleluya. Itulah yang Tuhan mau dari hidupmu. Jadi mari saudara, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Biar saudara mengerti. Mengerti saudara kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dan kau akan berjalan dalam kehendak Tuhan. Amin. Dan itu akan membuat saudara pasti berbuah. Pasti berbuah. Pasti berbuah. Pasti saudara. Pasti berbuah. Setiap saudara pasti berbuah. Tidak ada yang tidak berbuah. Siapapun saudara pasti bisa berbuah. Amin. Haleluya. Jadi mari kerjakan, lakukan saudara. Apa yang sudah saudara terima pada hari ini. Mari kerjakan dalam hidupmu. Tidak menunda-nunda. Tidak menolaknya. Tidak berlambat-lambat. Seperti firman Tuhan tadi. Jikalau hari ini engkau mendengarkan suaranya. Jangan keraskan hatimu. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Biar kita mengenal Tuhan lebih lagi saudara. Tak ada yang kita banggakan selain hanya Tuhan. Tak ada yang kita inginkan saudara. Hanyalah Yesus. Biar Tuhan membawa kita mengenal Dia lebih lagi. Terpujilah nama Tuhan. Tentu saudara akan mengangkat tangan saudara dua-dua kepada Tuhan. Haleluya. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan sekali lagi. Ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan. Ajar ku
kedua tangan pada Tuhan. Ajarku mengenalmu. Bapa yang baik, umat-Mu meminta Tuhan, supaya mereka mengenal-Mu lebih lagi. Ini saatnya Kau bawa mereka Tuhan kepadamu Tuhan. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita kerinduan kami, kerinduan setiap pemuda-pemudimu mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah hari ini apa yang sudah mereka terima Tuhan, mereka dengarkan, mereka memiliki telinga Tuhan yang cepat untuk mendengar, membuat mereka mengerti akan Engkau, mengerti akan firman-Mu, mengerti akan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan. Oh terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Tentu hari ini Engkau membawa setiap pemuda-pemudi ini kepadamu lebih lagi, mengenal Kau lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Mereka lebih mengenal Engkau lagi Tuhan. Haleluya. Jadilah Tuhan atas setiap pemuda-pemudi ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, roh jahat setan penipu kegelapan berdalih-dalih menolak firman Tuhan, mengeraskan hati. Dalam nama Yesus beranjak, tinggalkan setiap umat Tuhan ini, tinggalkan setiap pemuda-pemudi ini dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersama-sama kita berkata amin. Mari silakan duduk pemuda-pemudi. Haleluya. Tuhan berkati saudara. Adakah di antara saudara yang baru pertama sekali beribadah bersama-sama dengan kami? Haleluya. Puji nama Tuhan, kami sangat bersuka cita dengan kedatangan saudara ya. Kami mau berdoa supaya hari ini kita menggenapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Berdiri saja di tempat saudara. Oke, puji nama Tuhan ya. Firman Tuhan berkata, Roma 3 ayat 3, semua orang telah berbuat dosa. Ya, Roma 6 ayat 3, upah dosa itu adalah maut. Tapi Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan ya, ada kasih karunia Tuhan ya, ada hidup yang kekal. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati Yesus adalah Tuhan, maka saudara diselamatkan. Mari kita genapkan firman Tuhan ini. Saya akan menuntun saudara berdoa supaya kita genapkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya dalam kehidupan saudara ya. Ulangi apa yang saya ucapkan dengan mengeluarkan suara. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan, saya datang kepadamu. Saya merendahkan hati saya, membukakan hati saya, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, pribadi saya. Terima kasih Tuhan. Saya sadar saya orang berdosa Tuhan. Banyak dosa saya. Tetapi dalam Engkau Tuhan, ada pengampunan. Ampunilah saya Tuhan. Biarlah darah-Mu
tercurah tercurah dalam kehidupan saya. dalam kehidupan Pada saat ini, pada saat ini. pengampunan daripadamu Pengampunan daripada menjadi milik saya. menjadi milik Terima saya. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya akan mengikut Engkau Saya akan mengikut dengan Engkau sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan setia sepanjang umur hidup saya. sepanjang umur Saya hidup tinggalkan dosa, saya tinggalkan saya dosa. tinggalkan segala kejahatan. Saya tinggalkan segala kejahatan. Saya mau hidup benar Saya mau hidup benar di dalam Tuhan Yesus. dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuliskanlah nama saya Tuliskan nama di dalam saya buku kehidupanmu di dalam buku di sorga kehidupan. yang kekal. Di sorga yang Jikalau Tuhan Yesus Jikalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, datang kedua saya kalinya, bersama-sama dengan Tuhan. saya bersama-sama Dan dengan saya sudah memiliki kuasa Dan saya sudah memiliki di dalam kuasa. nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saya mengusirkan Saya mengusirkan segala kegelapan, segala kutuk dosa, segala kutuk sakit dosa, penyakit, sakit penyakit, kelemahan, kelemahan, kegagalan. kegagalan. Dalam nama Yesus, Dalam nama tinggalkan hidup saya. Tinggalkan hidup Dalam saya. nama Yesus. Dalam nama Terima kasih Tuhan. Terima kasih Dalam Tuhan. nama Yesus, Dalam nama saya Yesus. sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati. Tentu kita sudah menggenapkan firman Tuhan. Tuhan menggenapi firman Tuhannya. Hari ini saudara diselamatkan. Dan kami mau berdoa. Ada kerinduan saudara pasti ya. Apa yang diinginkan untuk didoakan saudara bisa sampaikan kepada pelayan. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari setiap pemuda-pemudi saudara arahkan tangan saudara kepada kedua saudari kita ini ya. Nah, supaya kita berdoa bersati bersama-sama. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bapa yang baik dalam sorga, dalam nama Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus, hari ini kami berdoa untuk kedua saudari kami ini Tuhan. Karena hari ini perbuatan-Mu yang jahat Engkau sudah nyatakan, keselamatan daripadamu sudah menjadi milik mereka. Engkau sudah memulainya, Tuhan akan meneruskan kepada akhirnya dalam nama Yesus, jadilah pada mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati mereka Tuhan, berkati hidup mereka, masa depan mereka, perkuliahan mereka, keluarga mereka, orang tua mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, jikalau mereka sakit, sembuhlah oleh kuasa bilur-bilur Yesus di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, peduli dengan kasih damai sejahtera padamu dan pribadi Tuhan nyata dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, roh jahat setan penipu, kegelapan, sakit, penyakit, kelemahan, kegagalan, tawar hati, kebimbangan, lepaskan setiap mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati. Mari silakan duduk. Haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang berbuah di dalam Tuhan. Lebih kencang lagi, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan untuk setiap kita pemuda-pemudi remaja yang sudah hadir beribadah pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam sidang Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKI Cabang Yogyakarta. Bagi saudara-saudari kami yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah ini, mari tetap setia untuk mengikut Tuhan. Haleluya, kita akan dengarkan untuk pengumuman-pengumuman ibadah kita. Yang pertama, besok hari Minggu kita kembali lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan, baik itu ibadah Minggu pagi maupun ibadah Minggu sore. Ibadah Minggu pagi kita akan masuk jam 9 pagi. Haleluya. Jadi bagi saudara-saudari yang biasanya datang di ibadah Minggu pagi, diingat ya saudara, khusus tanggal 3 Mei pada besok, tanggal 2 Mei pada besok hari kita masuk jam 9 pagi bukan jam 8 pagi. Haleluya. Bertempat di Aula CV Berkat Abadi Jombor. Dan untuk ibadah Minggu sore masuk seperti biasa di tempat ini di Rumah Makan SNI lantai 2 pukul 4.30 WIB. Haleluya. Sore ya, pukul setengah lima sore. Dan untuk ibadah pemuda-pemudi remaja kita pada hari Sabtu depan juga masih sama di tempat ini, saudara, masuk jam 4:30 sore. Dan jangan lupa untuk kita lebih lagi mengerjakan jiwa-jiwa di masing-masing wilayah. Haleluya. Haleluya, wilayah utara. Haleluya, wilayah barat. Haleluya, wilayah timur. Haleluya, wilayah selatan. Haleluya, puji nama Tuhan. Pastikan setiap kita semua hadir pada hari Sabtu depan, karena hari Sabtu depan ada acara yang spesial yang pastinya akan memberkati setiap kita. Haleluya.
Dan satu lagi saudara, untuk kita ingat bahwasanya pada tanggal 13 Mei 2021 itu pada hari Kamis ya, Kamis 2 minggu lagi kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita persiapkan diri kita juga untuk bisa beribadah, masuk jam 9 pagi, hanya satu kali ibadah bertempat di tempat ini ya, di Rumah Makan SNI lantai 2. Puji nama Tuhan, demikian untuk pengumuman ibadah kita pada hari ini. Dan setelah ibadah ini kita jangan pulang dulu ya, karena habis ini kita akan ada games, jadi tentunya nanti akan ada hadiahnya minggu depan. Jadi pastikan setelah ibadah ini selesai, saudara mempersiapkan diri saudara untuk mengikuti games. Haleluya. Puji nama Tuhan, sampai di sini pengumuman kita akan menabur, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengundang untuk para pelayan penabur, pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Haleluya, kita persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu Bapa, sehingga pada hari ini kami boleh semakin lebih lagi diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu Bapa, supaya kami bisa lebih lagi mendengar dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik bagi-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap Tuhan anak-anak-Mu yang pada saat ini akan menabur, memberikan persembahan Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati orang-orang yang menjadi saluran berkat mereka, baik itu orang tua mereka, keluarga mereka, bahkan setiap Tuhan kami yang dalam studi, dalam perkuliahan, dalam pekerjaan juga Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, biarlah Tuhan kami memberikan persembahan yang terbaik karena hati kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami bersati untuk menghancurkan setiap pekerjaan iblis yang menghalang kami untuk memberikan kekurangan, kemiskinan, bersungut-sungut, menggerutu dia berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Bersama dengan musik kita nyatakan Allah sanggup. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi kami yang memiliki iman, yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terlebih lagi lawatanmu sudah terjadi atas ibadah pemuda-pemudi remaja Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua umat Tuhan yang sudah datang. Terima kasih Bapa, mereka sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan. Tentulah firman Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan mereka. Amin. Mereka akan mengerjakan dan melakukannya di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap umat Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah pemuda dan remaja ini. Tentu segala sesuatu yang mereka kerjakan, lakukan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami sangat percaya Tuhan ibadah pemuda-pemudi Sabtu depan dan seterusnya pasti lebih luar biasa. Amin. Kuasa Tuhan akan nyatakan, dan setiap pemuda-pemudi tentu ambil bagian Tuhan untuk membangun pekerjaan ini dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. demi nama Yesus. Besok hari kami akan beribadah Tuhan
baik ibadah pagi atau ibadah minggu sore Tuhan, bahkan besok hari minggu pertama kami akan semeja dengan Engkau menerima tubuh dan darah-Mu. Dan tentu setiap pemuda-pemudi sudah mempersiapkan diri untuk datang beribadah. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa, dan sebentar kami akan pulang Tuhan ke tempat kami masing-masing. Penyertaan Tuhan luar biasa, perlindungan daripada menjadi milik kami, tiba dengan selamat di tempat kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Dalam nama Yesus, roh jahat setan penipu kegelapan, maut, celaka, pencuri, perampok, sejak manusia kami dalam nama Yesus. Sakit, penyakit, kelemahan, virus COVID-19 kami tolak dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah kami dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat daripadamu. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dia Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.